STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM dan juga yang mendengar dari Takengon dan Kota Langsa. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali bisa menyapa para sahabat semua dari ruang dengar Radio Syiar Aceh di Merduati, dan kajian kita di pagi menjelang siang hari ini adalah kajian tentang muslimah, yaitu hal-hal yang akan bisa mengantarkan seorang wanita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara kaidah umum, segala hal yang membuat laki-laki bisa masuk ke dalam surga, begitu juga hal yang akan mengantarkan seorang wanita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usul dalam Al-Qur'anul Karim, man amila salihan min dzakari aw untha fahuwa mu'min. Barang siapa yang seseorang beramal dari kalangan laki-laki dan wanita amalan saleh, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Itu kehidupan yang baik di surga kelak, dan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka amalkan. Ini kaidah umumnya. Ya, tidak ada hal yang membedakan amalan-amalan yang mengantarkan laki-laki ke dalam surga, begitu juga hal-hal amalan yang mengantarkan wanita ke dalam surga. Jadi apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan konteks atau dengan lafadz laki-laki penyebutannya, maka masuk di dalamnya juga perempuan, kecuali ada hal-hal yang di sana dikecualikan, yang mana amalan itu khusus bagi kaum laki-laki. Misalnya khusus bagi kaum laki-laki, yang mana laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang wanita, yang mana wanita tidak boleh menikahi lebih dari seorang suami, kan begitu. Jadi ketika seseorang laki-laki melakukan amalan poligami misalnya, yang kemudian dia bersikap adil, dia berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah SAW dari pernikahan tersebut sesuai dengan syariat, maka insya Allah ini akan mengantarkan amalan soleh ini dia ke dalam surga. Tetapi itu tidak berlaku bagi kaum wanita. Saya juga adil nanti sama suami-suami saya. Tidak ada perempuan adil bagi suami-suaminya. Itu khusus amalan bagi laki-laki. Nah, maksud saya ketika di sana tidak ada pengkhususan sebuah amalannya itu dikhususkan kepada laki-laki, maka masuk di dalamnya juga perempuan di dalamnya. Dan kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW juga telah menyebutkan secara khusus di dalam hadisnya, amalan-amalan yang itu sangat ringan tetapi bisa mengantarkan wanita ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdurrahman ibnu Auf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ay abwabil jannati syi'ti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengkhabarkan kabar gembira kepada kalian wahai kaum wanita. Yang tentunya kabar gembira yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini harus lebih bahagia, harus lebih senang, harus lebih untuk bisa didapatkan daripada mendengar informasi ada diskon di pasar, ada diskon di mall, ada produk panci yang lagi diskon besar-besaran. Jangan hanya mendengar produk panci lagi diskon besar-besaran, senangnya luar biasa, seakan-akan mau terbang ke langit sana. Tapi ketika mendengar khabar yang datang dari Nabi SAW yang itu akan memberikan kebaikan untuk dunia dan akhiratnya,
Ya seakan-akan tidak ada sesuatu hal yang ingin dia raih, ingin dia dapatkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ya ini bukan tidak adanya ruh dari ucapan Nabi, tidak, tapi hati kita yang sedang sakit. Ya karena para ulama mengatakan hati itu ibaratkan badan. Nah ketika badan sehat, ya ketika dia diberikan makanan, maka dia akan bisa menikmati lezatnya makanan tersebut. Tetapi ketika badan itu sakit, ya selezat apapun makanan yang dihidangkan di depannya, dia tidak punya nafsu untuk memakan. Begitulah juga hati yang jelek. Hati yang jelek, hati yang sedang sakit, ya ketika dikhabarkan hal-hal yang akan bisa memberikan kesuksesan kepadanya, maka dia tidak merasakan itu sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Para hadirin dan hadirat dan terkhusus kaum wanita, perhatikan apa yang dikhabarkan oleh Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza salatil mar'atu khamsaha. Ketika seorang wanita dia salat 5 waktu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Wa shamat syahraha. Dan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafidhat farjaha. Dan kemudian dia akan menjaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dan kemudian dia taat kepada suaminya. Qila laha, kemudian dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ay abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang kamu inginkan. Subhanallah. Ya, amalan yang hanya 5 perkara saja. Bersalat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, ya taat kepada suaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga bukan hanya dari satu pintu. Tapi Rasulullah SAW mengkhabarkan dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini kan sebuah kemuliaan. Ya, ini sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita melalui lisan Rasulnya. Mereka tidak perlu harus berperang, menghunuskan pedang, berjihad, ya menghantam dari musuh-musuh Allah ya di medan peperangan, tidak. Dia berada di rumahnya. Ya, bahkan amalan ini semuanya adalah amalan-amalan yang dilakukan di rumah. Bukan amalan yang dilakukan di luar rumah. Ya, atau amalan-amalan yang harus bersusah payah untuk melakukannya. Dia di rumahnya, dia di kamarnya. Dia sholat di kamarnya, dia berpuasa di rumahnya, dia menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya. Ya, amalan yang ringan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anugerah untuk bisa masuk dari pintu mana saja dari pintu surga tersebut. Ya, coba kita bayangkan ketika kita bandingkan ketika Rasulullah mengkhabarkan di dalam surga ada sebuah pintu yang namanya pintu Rayyan. Ya. Nah, pintu ini tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Tetapi tidak disebutkan semua pintu bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa. Ya, akan tetapi bagi wanita yang mereka menjalankan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah ini, dia tidak hanya bisa masuk dari pintu Rayyan, tapi dia bisa masuk dari pintu mana saja. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini annal mar'ah muslimah idza hafizat ala siyami Ramadan wa adis salawatil khams al mafruḍat wa ta'at zawjaha fima laysa fi ma'siyatun wa hasanat farjaha min al haram dakhalatil jannah. Ya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasannya ketika wanita mereka menjaga puasa di bulan Ramadan, kemudian dia sholat 5 waktu yang diwajibkan, kemudian dia taat kepada suaminya yang itu bukan bentuk maksiat, dan kemudian dia menjaga kemaluannya dari perkara yang haram, maka Allah menjamin dia akan masuk dalam surga. Ya tentunya dengan keimanan pasti ya. Wa qala al-Munawi fi Faidh al-Qadir wa huwa syarh hadzal hadits idza salatil mar'a khamsaha al-maktuba al-khams wa samati syahraha Ramadan ghairu ayyamul haid in kana wa hafizat wa fi riwayah ahsanat farjaha anil jima' al-muharram wa ta'at zawjaha fi ghairi ma'siyatin
dakhalat lam yaqul tudkhul al-isyarah ila tahaqqiq ad-dukhul al-jannah in ijtanaba ma'a dzalik baqiyatul kaba'ir aw taba taubatan nasuha aw afa anha. Disebutkan oleh Munawi rahimahullah, ketika seorang wanita itu salat 5 waktu, itu salat wajib, dan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, ya kecuali hari-hari haidnya kalau dia sedang haid, dan kemudian dia menjaga kemaluannya dari berhubungan badan, dari hubungan badan diharamkan oleh Allah, dan kemudian dia taat kepada suaminya yang itu bentuknya bukan maksiat, maka dia akan masuk dalam surga selama dia menjauhi dari dosa-dosa besar yang lainnya. Dia tidak berbuat syirik, ya dia tidak berbuat dosa-dosa besar, ghibah, namimah, makan riba, mencuri, membunuh, dan yang semisalnya. Atau ketika dia telah melakukan dosa-dosa tersebut, tabat taubatan nasuha, atau dia bertaubat dengan taubatun nasuha, ya, atau ketika dia tidak bertobat dari dosa-dosa besar yang kita sebutkan tadi, akan tetapi ya dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia telah lakukan. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat 5 waktu. Nah, apakah maknanya seorang wanita dia tidak melakukan apa saja dari salat sunnah, ya, apakah dia berdosa? Tidak ada salat sunnah dia lakukan, dia cuma salat zuhur udah selesai, tidak ada ba'diyahnya, tidak ada qabliyahnya. Begitu juga asar, tidak ada qabliyahnya. Begitu maghrib, tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Begitu juga isya. Ya, wala salat malam, dia cuma salat 5 waktu saja. Udah, itu aja dia salat. Dia nggak salat dengan salat yang lainnya. Taib, apakah dia berdosa? Disebutkan sini, idza salatil mar'atu khamsaha ila akhir al-hadits asy-syarif. Ketika seseorang wanita salat 5 waktu, dan seterusnya dari hadis yang telah kita baca tadi, hal ma'anahu an taktafil mar'atu bi khamsi salawat faqad la ta'tham in tarakat nafilah li adam istita'atiha. Apakah maknanya cukup bagi seorang wanita dia salat 5 waktu dan dia tidak berdosa ketika dia meninggalkan amalan-amalan sunnah karena ketidakmampuannya? Ya, dan soal ini disebutkan yulikhu rahimani wa rahimakumullah, ya, dijawab oleh para ulama, hadza sahihun, inilah sahih, wa hadzal had al-adna. Ini batasannya adalah batasan yang paling ringan, batasan yang paling rendah. Jadi ketika wanita melakukan ini saja, dia sudah bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia bisa masuk. Apalagi ketika dia menambah dari amalan sunnahnya. Ya, dia puasa sunnah, dia sholat malam, dia sholat witir, dia sholat rawatib, dia sholat duha, dia sholat syuruk, ya, maka tentunya pahala yang dia dapatkan akan lebih banyak. Tapi standarnya tadi, dia hanya sholat 5 waktu saja. Dia hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Dia taat kepada suaminya dan kemudian dia jaga kemaluannya. Ini batasan yang paling ringan, sudah menjadi dia akan masuk dalam surga dengan izin Allah selama dia tidak menjauhi dosa, selama dia menjauhi dosa-dosa besar, ya, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Bisa difahami ya? Jadi ini batasan yang paling rendahnya. Ya, apalagi kalau dia berbuat amalan-amalan yang lebih banyak, maka tentunya akan lebih besar pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kelak. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti ya sudah wanita dengan mendengar hadis ini dia bermalas-malasan. Ya, pokoknya bisa masuk surga dari satu pintu saja udah luar biasa. Apalagi bisa masuk surga dari semua pintu kan. Ya udahlah, ini saja sudah luar biasa buat saya. Iya. Ya udah, tidak sholat sunat, tidak semuanya, tidak demikian. Tetapi ketika kaum wanita mendengar hadis-hadis seperti ini, ya, dan ini tentunya adalah sesuatu anugerah yang Allah berikan kepada kaum wanita, yang tentunya akan tertanam dalam hatinya semakin cinta kepada Allah, akan tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Allah, ya, akan tertanam dalam hatinya, ya, untuk
memuliakan Allah. Dan tentunya pengagungan, kemuliaan, cinta itu akan melahirkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Taib. Ini makna daripada hadis. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan hal-hal yang akan membuat wanita itu masuk ke dalam surga dan juga bagi kaum laki-laki. Hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man adali waliyan faqad adzantu bil harb." Barang siapa yang seseorang mereka bermusuhan dengan waliku, maka aku akan umumkan kepada mereka peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, ya, dengan sesuatu yang aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, maka terus menerus seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil sampai aku akan mencintainya. Nah, hadis ini juga berlaku bagi kaum laki-laki dan juga berlaku bagi kaum wanita. Nah, ketika seorang wanita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dia melakukan hal-hal yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ini, Allah akan mencintainya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang, maka tangan seseorang itu dia tidak melakukan kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Lisannya tidak ada yang diucapkan kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Kakinya tidak ada yang dia gerakkan kecuali ke tempat yang dicintai oleh Allah. Telinganya tidak ada yang dia dengar kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Itu tanda-tanda seseorang telah dicintai oleh Allah. Namun kalau seandainya kakinya dia langkah untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, begitu juga tangannya dia gunakan untuk berbuat dosa, lisannya juga dia gunakan untuk berbuat dosa, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mudahkan dari semua anggota tubuh yang dia miliki digunakan kepada hal-hal yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di kajian pagi menjelang siang hari ini kita tidak memperbanyak menyebutkan materi. Ya, mungkin para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Syariat Aceh 96,1 FM yang ingin bertanya dari materi yang sedang kita bahas, ya tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, karena saya tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang saya tidak ketahui. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan, kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materinya pada siang ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran sekaligus hikmah dan bisa menjadi nasihat yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Sahabat pendengar Radio Syariat Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam program kajian muslimah untuk hari ini, dan seperti janji kita tadi, di sesi kedua kita akan membuka tanya jawab dan antum semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Baik, untuk pertanyaan pertama, Ustadz, bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, banyaknya wanita dizolimi oleh suami, tetapi wanita meminta cerai. Apakah jatuh talak tersebut karena dalam keadaan marah? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, perlu kita ketahui ada yang namanya talak, ada yang namanya khulu. At-talak yaitu perceraian yang itu datang dari sisi kaum laki-laki. Laki-laki mengatakan, saya cerai kamu. Taib. Nah, kalau seandainya laki-laki yang mengucapkan saya cerai kamu, dalam keadaan dia marah, yang mana marahnya tersebut hitam, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Maka caranya tidak jatuh. Tapi kalau seandainya si laki-laki dalam kondisi marah, yang mana marahnya itu dia masih bisa memahami, masih dia tahu apa yang dia ucapkan, maka caranya itu jatuh.
Jadi tolak itu dari pihak laki-laki. Atau si perempuan misalnya mengatakan dalam kondisi dia marah, ceraikan saya. Kemudian si laki-laki mengatakan, iya saya cerai kamu. Jatuh. Ya, yang marahnya kan si perempuan, laki-lakinya kan nggak marah. Ya seharusnya kalau dia posisinya dia nggak marah, istrinya ngomong ceraikan saya, dia ceraikan, berarti dia kondisi normal kan. Jatuh cerainya. Adapun dari wanita itu namanya khulu. Itu wanita sendiri yang menuntut untuk dilepaskan pernikahan tersebut. Dan itu disyaratkan oleh sebagian para ulama kembali kepada hakim. Kembali kepada mahkamah syariah kalau di tempat kita. Yang mana wanita mereka mengadu kepada hakim. Dari apa yang telah dia dapatkan dari perlakuan suaminya misalkan. Dan kemudian nanti hakimlah yang memutuskan. Hakim yang memutuskan khulu tersebut. Jatuh atau tidak jatuh. Nah, ketika si hakim itu sudah memutuskan jatuh khulu, ya sudah. Maka perempuan itu tidak lagi menjadi istrinya. Bisa difahami ya? Jadi dibedakan antara khulu dengan tolak. Nah. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustadz, Ana ingin bertanya. Suami sering terlambat pulang ke rumah sedangkan istri menunggu kehadirannya di rumah. Namun saat suami pulang, istri merasa kesal karena suami telat pulang kerja dan sehingga tidak melayani suaminya. Apakah istri tersebut berdosa? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang itu emosi misalnya atau ngambek atau hal yang lain sebagainya adalah sesuatu yang memang itu merupakan sifatnya manusia. Ya, dan terlebih juga kaum wanita. Namun ya, kengambekan dia kepada suaminya itu tidak boleh menghalangi dia untuk berkhidmat kepada suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ayu imra'atin, perempuan mana saja yang kemudian dia menolak ajakan suaminya ke firash, maka dia akan dilanat oleh malaikat. Dan hadis ini sifatnya adalah umum, sifatnya adalah mutlak. Tidak ada yang mengkaitkan kalau seandainya si perempuan itu dalam keadaan suka, atau perempuan dalam keadaan mood, atau perempuan dalam keadaan suaminya sedang berbuat baik kepadanya. Tidak, ini hadisnya sifatnya mutlak. Walaupun dia dalam keadaan sedang marah emosi dengan suaminya, maka ketika suaminya mengajak ke ranjang, maka dia harus melayaninya. Baik, ini satu hal. Yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentunya di dalam rumah tangga ada yang namanya hak dan kewajiban yang harus dijalani dalam setiap rumah tangga tersebut. Ya, yang mana kaum laki-laki, ya dia sifatnya memang kaum laki-laki itu kan di luar rumah. Dalam arti kata dia beraktivitas, dia bekerja, ya dan lain sebagainya. Maka pintar-pintar dia dalam mengatur waktunya. Ada waktu dia harus bekerja, ada waktu dia harus mencari nafkah. Begitu juga ada waktu yang harus dia berikan kepada keluarganya. Ya, dalam batasan tidak sampai mendolimi. Ya, nah suami dia harus mencintai istrinya, mencintai keluarganya. Tetapi bukan ditaati. Perempuan itu nggak ditaati, perempuan itu disayangi, dicintai. Kalau laki-laki taat sama perempuan, ya sudah salah. Karena Allah mengatakan ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan banyak dual negara itu hancur dikarenakan laki-laki taat sama perempuan. Ya, jadi perempuan itu nggak ditaati, disayangi, dicintai. Ya, ketika seorang laki-laki yang memang dia harus misalnya pergi dari rumah, yang dia melihat ada maslahat untuk dunia dan akhiratnya, maslahat untuk keluarganya. Baik, dan dengan kepergiannya tersebut tidak mendolimi si wanita, ya, maka dia memberitahu kepada si istrinya, bukan meminta izin. Minta izin itu istri yang minta izin ke suami. Kan itu lafaz hadisnya. Kalau perempuan, kalau laki-laki memberitahu, saya mau pergi. Kemudian dia sebagai suami dia persiapkan
apa yang harus dia persiapkan ketika dia harus keluar dari rumahnya. Dia meninggalkan istrinya. Dia berikan uang belanja, dia berikan jajan untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian ada keamanan untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian ketika dia ada maslahat untuk pergi, ya udah dia berangkat. Ya, dan si istri jangan menghalangi suaminya. Ketika kepergian suaminya itu adalah ada sesuatu maslahat. Baik, jelas di sini. Nah, begitu juga ketika dalam kondisi tertentu si suami harus melihat kondisi istrinya. Sepertinya dengan kondisi seperti ini saya belum bisa pergi. Ya itu kan namanya sayang kan. Oh, dengan kondisi istri saya lagi sakit, atau istri saya lagi begini, atau istri saya lagi begini. Ini sepertinya tidak ada hajat untuk saya pergi. Ya, dengan saya pergi mungkin mudaratnya lebih besar daripada manfaat yang ingin saya capai. Itulah seorang pemimpin. Ya, dia akan tahu kapan kondisi dia bisa meninggalkan dan kapan dia tahu kondisi yang dia tidak meninggalkannya. Ya, atau misalnya pergi terus. Ya kan saya laki-laki bebas. Tanpa dia memperhatikan istrinya, maka ini juga salah. Atau sebaliknya ya sudah diikat terus sama ya istrinya di rumah, nggak boleh kemana-mana. Ya, nggak boleh kemana-mana. Ya, pokoknya boleh cuman pergi kerja udah pulang, nggak bisa kemana-mana lagi. Ini kan namanya suami-suami yang taat kepada istri. Ya, oleh karena itu, ya jadi harus ada timbangan, ya timbangan yang adil. Faham ya? Nah, ketika si suami misalnya dengan kondisi yang ditanya tadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada batasan-batasan tertentu yang itu sifatnya dia tidak menzalimi. Ya, dan juga si perempuan ini harusnya bersabar. Ya, dia juga harus memikirkan apa ya sebab suami saya itu nggak betah di rumah. Nah, ini kan juga harus dicari sebab. Ya, saya sudah sebut tadi kepada laki-laki. Laki-laki dia harus memperhatikan timbangan tadi. Nah, si perempuan juga harus berpikir kenapa ya suami saya nggak betah di rumah? Apa sebabnya? Atau mungkin ketika suaminya pulang rumahnya kotor, ya piring dilihat masih penuh di situ. Ya tempat tidur acak-acakan. Ya kadang seorang suami malas untuk dia bertengkar, ngomong untuk kepada istrinya sesuatu yang berulang-ulang. Ya akhirnya mungkin dia mengambil sikap, ya sudah. Ya dia lebih nyaman di luar rumah daripada dalam rumah. Ya enggak. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan dari dua. Namanya orang yang melakukan hubungan rumah tangga, dua-duanya harus diperhatikan. Ya si istri jangan hanya saja curiga kenapa si suaminya keluar rumah terus. Dia tidak memperhatikan kondisi bagaimana dia melayani suaminya. Sehingga dia cari cara bagaimana si suaminya ini bisa betah di rumah. Ya, tapi kalau seandainya dengan kondisi rumah dengan yang saya sebutkan A, B, C, D. Tetapi kemudian dia cuma bisa marah-marah dan ngambek. Ya akhirnya apa? Ya si suami itu makin menjadi-jadi. Kan begitu kan? Jadi intinya ingin saya sampaikan. Saya ulangi kembali, jangan dipikir nanti wah enak aja laki-laki ini. Perempuan terus yang jadi kena. Saya nggak mengatakan demikian. Ya si laki-laki dalam ketika dia memang tidak ada hajat untuk keluar rumahnya, tidak ada kepentingan, ya sudah dia tinggal di rumah bersama istrinya, bersama anak-anaknya, kan seperti itu. Tapi kalau seandainya memang ada hajat, memang dia harus keluar dan lain yang semisalnya untuk kepentingan rumah tangganya, kepentingan dunianya atau kepentingan akhiratnya, ya dia keluar, dia melihat situasi dan kondisi. Bisa difahami di sini? Wallahu a'lam. Di sesi kedua kita masih menunggu beberapa partisipasi antum untuk bisa bergabung bersama kami untuk bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Kita bacakan kembali beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari 0812 86 11 4 sekian. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, sudah 1 tahun suami pergi meninggalkan saya dan tidak menafkahi. Saya meminta agar suami menceraikan saya, tapi suami tidak mau. Namun meminta saya untuk mengajukan hulu dan mengurus sendiri ke pengadilan agama. Yang ingin saya tanyakan, sampai saat ini saya belum mengajukan hulu. Apa saya berdosa Ustadz? Karena ada saatnya saya harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui orang yang mereka melakukan pernikahan
pernikahan itu bukanlah hanya sebatas ya hubungan seorang laki-laki dengan hubungan seorang wanita saja. Tetapi ketika dia melakukan akad pernikahan, maka dia telah mengucapkan janjinya, yang mana janji itu dengan kalimat suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanggungjawabannya itu bukan hanya kepada si perempuan, pertanggungjawabannya itu bukan hanya kepada si wali perempuan itu tadi, tapi pertanggungjawaban dia yang lebih besar adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia mengucapkan kalimat suci itu, ya, dipersaksikan oleh Allah. Ya, dengan kalimat suci itu dia menghalalkan dari kemaluan wanita tadi. Ya, sebanyak apapun dia berikan uang, apapun namanya. Ya, apapun namanya. Ketika dia tidak melafadzkan dengan ijab dan qabul tersebut, maka tidak ada apapun pemberian tersebut tidak menghalalkan apapun. Dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih macam-macam. Tapi nggak ada kalimat ijab dan qabul. Faham? Tetap kemaluannya wanita tersebut tidak menjadi halal. Tetap tidak ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Tapi dengan satu kalimat, siapa yang mensyaratkan kalimat tersebut? Allah. Jadi pertanggungjawaban yang harus dia pertanggungjawabkan adalah kepada Allah. Allah akan tanya nanti. Allah akan tanya. Ya, ini satu hal yang kedua. Allah menyebutkan dalam ayatnya, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbasu arba'ata ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Laki-laki yang mereka mengila, ila itu maksudnya dia tidak menyentuh istrinya, dia tidak berhubungan badan dengan istrinya, itu hanya diberikan batasan 4 bulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah 4 bulan tersebut, si suami tersebut ima dia menceraikan istrinya, wajib dia ceraikan istrinya, atau dia datangi istrinya, nggak boleh kemudian lebih dari 4 bulan. Ini batasan yang diberikan oleh Allah karena ini perbuatan zalim. Ya, semakin dia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan dan seterusnya, semakin besar dosa yang akan dia tanggung. Semakin panjang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bisa difahami di sini. Jadi harus difahami hukum ini bagi kaum laki-laki. Ya, walaupun sifatnya dia tidak mengilah, tapi dia memang pergi. Dia bukan mengatakan saya tidak mendatangi kamu, saya tidak akan mensentuh kamu. Ya, tetapi ini hukumnya adalah sama. Dalam sisi kata, doror yang terjadi bagi perempuan itu sama. Dia butuh juga hal yang bisa melampiaskan syahwatnya. Dia juga butuh kasih sayang, dia juga butuh ada yang menafkahinya dan melindunginya. Maka haram bagi laki-laki dengan kondisi seperti ini. Ima dia mencerai istrinya tadi, ataukah dia kembali kepada istrinya. Taib? Ya, ini yang harus kita ingatkan bagi kaum laki-laki tersebut. Nah, kalau seandainya laki-laki tersebut memang dalam kondisi yang memang kondisinya demikian, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya, maka si perempuan itu melaporkan kepada hakim, kan nanti hakim yang memutuskannya. Ya, apa yang diputuskan hakimnya sudah, jadi dia bisa menikah kembali. Ya, dia bisa menikah kembali. Ya, tetapi laki-laki itu dia akan berdosa. Ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Di balik penanya tadi, kita juga sudah terhubung beberapa pertanyaan. Ustadz, jika saya ingin bertanya, bolehkah seorang wanita yang belum menikah memakai parfum di luar rumah disebabkan produksi keringat menghalangi batas gerak, sehingga saya harus memakai parfum agar tidak mengganggu orang lain ketika menghirup aroma keringat badan? Mohon petunjuknya, Ustaz. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dan kepada saudari yang bertanya, hukum memakai wanita memakai minyak wangi keluar dari rumahnya, ya, yang kemudian dicium oleh yang bukan laki-laki yang mahram untuknya, itu berlaku yang sudah menikah ataukah belum menikah. Ini satu hal. Hal yang kedua, banyak hal-hal yang bisa dia lakukan untuk menghilangkan bau keringat tadi. Karena justru ketika dia bau keringat, kemudian ditambah minyak wangi, dicampur antara keringat dan minyak wangi, itu baunya kan udah bisa saja minyak wanginya yang lebih keras ataukah bau badannya lebih keras, kan begitu. Jadi ini bukan solusi. Tetapi dia mencari cara yang lain.
Ada memang sifatnya seperti tawas atau yang semisal dengannya, yang mana dia itu bisa menghilangkan bau badan, tetapi dia tidak memiliki bau apapun. Ya mungkin dengan cara seperti itu dia lakukan. Atau dia tanya orang-orang mandi daun sirih misalnya, yang atau saya pernah dengar katanya mandi daun sirih, atau sering mandi, ya, atau mencari bahan-bahan kain yang tidak mudah keringat. Banyak hal-hal yang bisa ditempuh tanpa dengan cara mendekati hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir Ustadz dari 0822 750 9 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di dalam suatu artikel Ana pernah membaca bahwa ciri wanita yang bisa memudahkan dia masuk surga salah satunya adalah ikhlas ketika dipoligami. Mohon penjelasannya Ustadz, apa memang begitu hendaknya? Jazakillah khair Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang seandainya ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya itulah yang kita imani. Namun, wallahu a'lam bishawab, saya belum pernah mendengar, ya, dan ketidakpernahan saya mendengar bukan berarti tidak ada ya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu hadisnya. Tetapi secara kaidah umum, siapa saja yang seseorang dia taat kepada suaminya, ya di antara bentuk ketaatan kepada suami sifatnya kan banyak. Ya misalnya ketika suaminya ingin menikah lagi, untuk menjaga kemaluannya, untuk menjaga diri, ya namanya manusia itu kan beda-beda ya. Ada manusia yang syahwatnya dengan satu perempuan cukup, atau mungkin dengan satu perempuan juga lebih. Ada yang laki-laki yang mana dengan satu wanita dia tidak cukup. Ya, dan dikhawatirkan baginya akan terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam maksiat misalkan. Ya, kemudian dia melakukan itu adalah untuk menjaga dirinya. Dan ketika si perempuan tadi rela dan ridho, maka tentunya itu juga adalah bagian ketaatan kepada si suami. Kan seperti itu. Ya, dan juga Rasulullah mengatakan, ayu imra'atin atau ayu imra'atun, perempuan mana saja yang dia ridho suaminya kepadanya ketika dia meninggal, maka insya Allah dia akan menjadi penghuni surga. Ya, tentunya ketika si suami itu adalah suami yang benar-benar, suami yang baik, suami yang soleh, yang suami yang kenal agama, insya Allah. Ketika si istrinya memberikan kemudahan baginya untuk bisa menikah lagi, maka akan lebih tertanam rasa cinta dia kepada istrinya tadi. Ya, Masya Allah istri saya, dia siap berkorban untuk saya. Ya, saya sakit, dia urus saya sakit, dia melayani saya. Ketika dia juga menyadari bahwasanya syahwat saya ini tidak bisa cukup kepada seorang istri, kemudian juga dia memberikan izin kepada saya, luar biasa istri saya. Ya, sehingga kecintaan dia kepada istri tadi lebih. Mau dipraktek, coba dipraktek. Benar atau tidak? Ini kita cerita kalau memang laki-laki tadi adalah hal yang dia ingin melanjutkan pernikahan tadi adalah untuk apa? Untuk melakukan apa yang kita sebutkan tadi. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka disitulah akan ada kebaikan. Itu keyakinan yang harus wajib kita yakinkan dalam hati kita. Ya, sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita pasti ada kebaikan. Nah, si perempuan ketika dia tidak punya saingan yang halal ya. Saingan yang baik. Ya, saingan yang baik. Ya, ketika dia tidak ada punya saingan, ya dia mungkin tidak, dia akan biasa untuk melayani suaminya. Kan begitu? Ya, namanya toko, ketika dia sebuah toko tidak ada saingan, cuman dia toh yang jualan, kan biasa-biasa aja dia. Apapun yang saya buat, ya orang akan datang kepada saya. Tapi kalau coba tokonya sudah ada 4 toko, iya, di sebuah kota pasti dia akan buat promo, dia akan lebih ramah, beraneka ragam. Maka begitu juga si perempuan, ya, wah di sana masak apa itu? Ini kok suami saya kok senyum-senyum pulang dari sana, jangan makanan saya lebih enak, saya juga harus masak lebih enak. Itu kan hasil yang dimunculkan dari poligami itu sendiri. Ya, wah istri sana itu suami saya kalau pulang-pulang sana senyum, mungkin istri sana agak langsing, atau istri sana pintar menjaga diri. Wah, saya juga harus seperti itu. Jadi menjadi sebab
berlomba-lomba wanita tersebut menjadi hal yang terbaik di sisi suaminya. Nah, sementara hadis yang kita sebutkan tadi, dan juga dalam hadis yang lain, wanita yang baik adalah wanita yang ketika suaminya memandangnya senang hatinya. Ya, dan salah satu yang akan membuat motivasi bagi seorang wanita untuk akan lebih menservis suaminya ketika ada kompetitor namanya, betul bahasanya. Kompetitor. Ada saingannya. Itu kan naluri manusia. Jadi inilah diantara maslahatun nikah, taat poligami. Karena apa saja yang Allah syariatkan itu pasti ada kebaikan. Tapi kalau seandainya perempuan tadi tidak ada saingan, ya sudah. Ya udah, ya beginilah. Jadi dia nggak ada motivasi. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya, dunia ini merupakan hal yang sementara. Kalaupun suami kita tidak ibu-ibu tidak poligami, pasti suatu saat ibu-ibu akan berpisah juga dengan dia. Ima ibu yang meninggal atau dia yang meninggal. Jadi itu hal-hal yang perlu dipikir untuk meringankan. Ketika suami ingin poligami, saya nggak mau suami saya berpisah dengan saya. Anda harus berpikir bahwasannya Anda akan berpisah dengan suami Anda. Ima dia yang lawan meninggal atau Anda yang lawan meninggal. Tapi nggak apa-apa kalau udah meninggal kan udah nggak ada masalah, dan lain masalah. Kalau sudah meninggal lain masalah. Yang penting selama dia hidup nggak boleh dia sama orang lain. Tapi ada masalah yang lain yang saya sebutkan tadi. Ada masalah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, cuman dikaitkan dengan apa yang telah kita bahas dalam masalah poligami pada pertemuan yang lalu. Harus melihat sisi maslahat dan melihat sisi mafsadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp, kita cukupkan terlebih dahulu dan kita akan membacakan satu pertanyaan yang sudah masuk melalui live Instagram dari Sunnah Muhammad. Bismillah, Ustadz, mau bertanya apa tanggapan Ustadz terkait suami dilarang membunuh hewan di saat istrinya sedang hamil, seperti misalnya membunuh hewan untuk makanan hewan juga. Contoh misalnya burung elang yang diberi makan ikan lele yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, tidak ada dalil yang saya ketahui ketika seorang wanita yang hamil suaminya tidak boleh berburu hewan. Yang datang dalil kepada kita, seseorang dalam keadaan ihram untuk haji dan umrah, dia berada di dalam keadaan ihram, itu tidak boleh memburu hewan buruan. Itu yang kita ketahui secara dalil. Saya tidak tahu ada dalil yang khusus yang tidak boleh. Itu satu hal. Yang kedua, ketika misalnya diketahui tidak ada dalilnya, apa pengaruh seorang laki-laki membunuh hewan dengan janin yang ada dalam perutnya? Pengaruhnya apa? Kecuali kalau seandainya suaminya ninju-ninju perut istrinya, ada pengaruh ke janin. Kan seperti itu. Atau mohon maaf, ketika janinnya wanita misalnya agak lemah, si suami melakukan hubungan badan dengan cara yang begitu-gitulah suami istri, tidak perlu saya perlebar, mungkin akan berpengaruh kepada janinnya. Tapi membunuh cicak, apa hubungannya membunuh cicak dengan yang ada di perut? Sehingga ini sesuatu yang wallahu a'lam bishawab, ini sepertinya adalah arah ke para takhayul, tatayur atau pamali. Ini hal yang perlu untuk dijauhi. Sudah. Mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan sedikit para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hal yang mungkin mumpung saya teringat, sudah menjadi tren di belakangan ini menikah di masjid dan mencari masjid-masjid yang memang view-nya bagus. Ini sudah menjadi tren. Bahkan masjid-masjid terkadang antri panjang untuk pernikahan. Pertama, wallahu a'lam bishawab, tidak datang dalil khusus yang menyebutkan nikah yang afdol itu adalah di masjid. Yang pengetahuan yang saya ketahui. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalaupun seandainya dia menikah di masjid, maka jangan sampai Anda membuka pintu dosa. Kenapa? Masjid adalah khairul baqa fi ardillah masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah rumahnya Allah. Sehingga rumah Allah itu punya kemuliaan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di rumah Allah.
Tidak boleh di rumah Allah diumumkan benda hilang. Tidak boleh di rumah Allah dilakukan niaga, jual beli. Tidak boleh di rumah Allah seseorang mencari benda hilang. Ya, ada batasan-batasan yang telah diatur dalam syariat. Yang mana perkara itu di luar masjid adalah boleh. Tapi ketika masuk dalam masjid dia menjadi terlarang. Apalagi sesuatu yang hukum asalnya di luar masjid tidak boleh, kemudian dimasukkan ke dalam masjid, maka tentunya dosanya jauh lebih besar. Apa maksudnya? Di luar masjid tidak boleh ikhtilat. Di luar masjid tidak boleh tabarruj. Di luar masjid tidak boleh bermesra-mesraan. Iya, walaupun mungkin suami istri bermesra-mesraan di depan umum. Ya atau tidak? Tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh apalagi nyanyi-nyanyi. Ya, kemudian dilalak perkara yang itu terlarang di luar masjid dimasukkan ke dalam masjid. Apa yang terjadi? Perempuannya memakai baju kebaya yang super ketat. Ya, memakai make up, memakai naudzubillah, ini tabarruj. Di luar masjid nggak boleh. Bagaimana Anda lakukan di rumah Allah? Ya, kemudian ikhtilat, foto bareng-bareng di shaf masjid, ya Allah. Ini kita lihat. Di shaf masjid tempat orang ruku dan sujud. Ya, foto-foto, teriak-teriak, ayo foto-foto sini. Laki-laki dengan perempuan di situ berkumpul. Nauzubillah. Ya. Anda ingin memulai pernikahan Anda dengan sesuatu yang berkah. Tapi Anda telah berbuat sesuatu pelanggaran yang besar dalam syariat. Ya, jadi teman-teman yang memang ingin menikah di masjid, silakan jaga adab masjid. Masjid ini bukan pasar, masjid ini bukan gedung yang Anda bisa berbuat sesuka hati Anda. Teriak-teriak di masjid, foto sana, foto di sini di masjid, laki-laki dengan perempuan digabung di situ. Ini hal yang nggak dibolehkan, hal yang nggak dibenarkan. Ya, jangan sampai Anda menjadi pembuka pintu dosa. Yang hadir di masjid ada 500 orang. 500 orang berbuat demikian. Semua dosanya Anda tanggung. Anda sebagai pembuat, penyelenggara. Dan juga pihak masjid yang masjidnya itu sering dijadikan tempat pernikahan buat hal yang jelas, tegas. Ya, jangan sampai Anda mengalir juga dosa. Kan ini rumah Allah harus dijaga. Ada hak-hak yang harus dijaga. Jelas ya? Di sesuatu yang hukum asalnya di luar masjid boleh, masuk masjid nggak boleh. Apalagi sesuatu yang hukum asalnya haram di luar masjid, kemudian dijadikan itu di dalam masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab.